kelak ya bahagia. Ya, semoga kita di dunia akhirat di neraka, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita akan lanjut penting online di sesi yang kedua ini ya. Bersiap untuk menjadi bagaimana kita bersiap untuk menjadi orang tua ya, orang tua baru ya, istilahnya terutama khususnya untuk pasangan-pasangan muda, untuk pasangan-pasangan awal ya, yang baru dikaruniai barangkali ya satu ataupun bahkan masih proses dan seterusnya. Ya, kajian kita ini penting dan sekali lagi saya mengatakan pada diri saya dan juga kita semuanya untuk kita terus membekali diri kita dengan ilmu ya, dengan pemahaman, dengan pengetahuan yang cukup ya, apapun ya, tidak hanya ke keluarga ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi bab-bab yang pokok-pokok dalam Islam tentu terus harus kita sempurnakan dalam diri kita. Ya, bagaimana rukun Islam, rukun iman itu kita pahami dengan sempurna. Dan kemudian juga hal-hal yang lain yang kita bicarakan sampai dua sesi ini, sesi kedua ini juga hal yang penting ya, karena termasuk dalam maqasid ya as-syariah ya, termasuk hal yang pokok dalam hal syariah ya, dalam hal ketentuan Allah, dalam rangka diantaranya adalah hibdun nasl ya, bagaimana ya dengan pernikahan kita ya, dengan kemudian keluarga kita itu kita membuktikan kita ikut ya, kemudian menjaga keberlangsungan umat manusia hidup di dunia. Nah, jadi ini sangat penting, termasuk hal yang satu dari 5 hal pokok yang dijaga oleh syariat yang menjadi alasan kenapa Allah menurunkan syariat ke dunia, yaitu diantara adalah hifdun nasl, agar terjaga kelangsungan hidup manusia. Ya, yang itu tentunya adalah melalui proses pernikahan. Dari pernikahan itulah kemudian lahir generasi ya, lahir manusia, lahir seorang laki-laki, perempuan, kemudian tambah banyak, kemudian menjadi generasi turun-temurun dan seterusnya ya. Sebagaimana dimulai dari manusia pertama Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan dari Nabi Adam itu istri beliau, kemudian terus beranak-pinak. Itu bapak pertama kita, kemudian ada Nabi Nuh ya, dan seterusnya sampai kita Rasulullah SAW dan seterusnya sampai kemudian kita hari ini dan sampai hari kiamat. Begitulah keberlangsungan hidup ya manusia, yang tentu kesemuanya dari awal sampai akhir itu sesungguhnya sudah ada dalam genggaman Allah ya, dalam genggaman Allah, dan pastinya Allah sudah uh, punya ilmunya ya, sudah ada ilmunya ya, sehingga ilmu sudah ada di genggaman Allah, tinggal kita terus berusaha untuk mengaksesnya ya, mengambil kemudian ilmu itu untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman panduan ya, pedoman panduan atau petunjuk untuk kita semuanya. Nah, saudaraku rahimakumullah, di sesi kali ini ya adalah setelah kemarin kita dapatkan beberapa dalil ya, alasan mengapa kita mesti jadi orang tua, dan kemudian kita mengetahui apa keutamaan-utamaannya, maka kita lanjutkan di sesi kali ini bagaimana kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam ya memulai menjadi orang tua ya, bersiap menjadi orang tua. Saya awali dari bagaimana memotret ya, coba kita potret keadaan kebanyakan orang tua atau orang tua yang ada di masa kini ya. Next, itu bagaimana orang tua, model orang tua zaman now ya, zaman now. Nah, saya coba membagi ya, tentu kalau kita cari di literatur itu mungkin akan muncul banyak ya istilahnya, istilah-istilah, kemudian pembagian-pembagian bagaimana menjadi orang tua zaman sekarang ya, ada yang membagi macam-macam lah gitu ya. Nah, saya coba buat rangkuman menjadi tiga model orang tua ya, kebanyakan hari inilah gitu, kebanyakan hari ini. Nah, yang pertama adalah orang yang menjadi orang tua itu karena kecelakaan ya, karena kecelakaan. Artinya
memang dia tidak menyiapkan diri menjadi orang tua sebetulnya, ya, tidak bersiap menjadi orang tua, tidak bahkan mungkin tidak ingin sampean, gitu ya, sampai tidak ingin menjadi orang tua, tapi tiba-tiba dia menjadi orang tua, gitu ya. Jadi ya pastinya kalau kondisi seperti ini pastinya dia tidak siap menjadi orang tua. Fenomena ini saudaraku di Indonesia mulai eh, menggejala, artinya banyak ya, banyak terjadi. Jadi atau istilahnya sering disebut seorang istilahnya seseorang yang punya gelaran gelaran istilahnya MBA ya, MBA ya. Tapi MBA bukan Master Bachelor itu bukan. Tapi MBA itu adalah marriage by accident. Jadi menikah itu dikarenakan karena kecelakaan. Yang konon kemarin ketika masa-masa eh, pandemi ya, pandemi itu justru mengalami peningkatan ya, kondisi ini mengalami peningkatan. Jadi laporan-laporan tentang pernikahan yang terjadi karena sudah hamil duluan ya. Jadi karena kecelakaan itu laporannya secara data itu bertambah meningkat pesat kemarin katanya. Ya, itu. Nah, intinya adalah bahwa ada orang yang menjadi orang tua itu karena memang tidak diinginkan bahkan sehingga jadi orang tua tiba-tiba jadi orang tua. Maka kondisi ini yang ngeri ya sebetulnya. Bahkan kalau secara syariah anaknya pun nasabnya itu tidak putus ya, seakan putus gitu ya. Jika bukan hasil dari pernikahan yang sah itu bisa bisa saja kemudian nasabnya putus ya, itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan memang kita perlu melakukan upaya-upaya ya, upaya-upaya untuk edukasi, untuk pencerdasan, untuk pemahaman, pemberian pemahaman kepada tentunya adalah teman-teman kita, adik-adik ya, sekitar kita ya, jangan sampai terjatuh dalam kondisi seperti ini. Ya naudzubillah, subhanaudzubillah. Sampai terjatuh pada kondisi mengalami kecelakaan seperti ini. Ya. Nah, pun ketika ketika melalui sebuah proses pernikahan yang sah, artinya normal ya sah, jadi memang nikah dulu kemudian punya anak, itu pun kemarin saya singgung di sesi pertama di bagian akhir bahwa di situ pun nanti keturunan yang akan terlahir itu bisa jadi satu dari dua kemungkinan gitu kan. Yaitu yang pertama adalah kemungkinannya adalah anaknya itu adalah anak yang accident juga, yang insiden juga gitu kan. Anak yang istilahnya kayak kecelakaan juga. Ketika anak itu belum diberikan judul oleh orang tuanya, belum punya judul, belum punya visi, belum punya istilahnya harapan-harapan yang diberikan oleh orang tuanya sebelumnya. Itu seperti seakan-akan melahirkan sesuatu produk yang kecelakaan gitu, yang dalam kutip gagal, bisa dikatakan di awal sudah gagal itu. Nah, maka ini pun perlu diperhatikan. Ya, makanya kemarin yang kedua adalah kemudian anak yang inden gitu. Itu yang kita inginkan. Jadi kita perlu membuat inden pada Allah, kita perlu membuat permintaan pada Allah, ajuan pada Allah, karena begitulah kemudian terlahirnya ya sosok yang luar biasa. Baginda Rasulullah SAW itu adalah anak yang kemudian diharapkan, diajukan oleh orang sebelumnya ya. Jadi nenek moyangnya atau orang tuanya yang lalu itu pernah mengajukan. Dan itu diakui oleh beliau kan gitu. Nah, ini yang seharusnya ya. Jadi walaupun nikah sah itu pun bisa terjadi nanti keturunannya adalah keturunan yang belum ideal. Nah, kemudian yang kedua, di situ saya istilahkan parentless ya. Parentless. Ini melalui proses pernikahan yang sah ya, tidak ada kesalahan, barangkali mungkin sudah syar'i dan seterusnya. Nah, hanya kemudian kedua orang tua itu masih kurang bekalnya. Jadi kurang bekalnya atau bahkan belum punya bekal ya. Pengalaman saya ketika mengisi eh, istilahnya acara-acara ya parenting ya di sekolah-sekolah ya, mulai tahun berapa ya dulu 2010 2011 ya. Jadi ke sini lah ya, ke sini itu ya dulu sempat sering hampir setiap bulan itu ada
ada event untuk mengisi parenting di sekolah-sekolah. Nah, ketika itu saya sering bertanya, saya sering mengawali sesi itu dengan bertanya pada peserta, ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang dulu sebelum menjadi atau sebelum menikah bahkan ya, sebelum menikah itu pernah belajar tentang pengasuhan anak, ya, tentang ilmu pengasuhan anak, tentang ilmu parenting, tentang ilmu tarbiyatul aulad. Ya, siapa yang pernah membahas, pernah kemudian mengkaji, pernah ikut pelatihan ataupun minimal short course lah, istilahnya kursus singkat gitu. Nah, ternyata ketika saya tanya demikian kepada peserta, tidak satupun yang angkat tangan waktu itu. Ya, tidak satupun yang angkat tangan. Ya. Namun menariknya, pernah sekali saya mengalami, itu ada yang angkat tangan, dan yang kemudian ironis gitu ya, yang membuat sedih saya itu, ketika itu memang saya ngisinya bukan di sekolah Islam, tapi sekolah umum gitu ya, di sebuah TK, sekolah umum di Semarang, dan yang mengangkat tangan tadi adalah, ya mohon maaf ya, seorang non-muslim, ya non-muslim, yang dia mengatakan, kalau di kami biasanya seminggu sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu kami dibekali ya, kurang lebih sepekan, ya diberikan kursus kurang lebih waktunya itu sepekan, termasuk juga tentang pengasuhan anak. Nah itu. Nah ini. Nah barangkali ya saudara-saudaraku ataupun orang tua dulu yang ikut parenting saya itu, barangkali dalam hati mereka bertanya walaupun tidak terlontar ya. Emang Pak Joko dulu sebelum menikah ada proses itu, ada proses persiapan. Saya sendiri alhamdulillah dulu ya, saya menikah 2002 ya maaf, 2001 November itu baru khitbah, kemudian 2002 saya menikah. Saya sempat ya tahun bahkan 2000 kalau nggak salah, kalau nggak 2099 akhir. Itu saya ikut, saya masih ingat betul, bahkan ada sertifikatnya itu kalau butuh bukti. Itu saya ikut ada istilahnya kursus kepengasuhan anak selama 3 hari yang waktu itu yang mengadakan TPQ ada di Semarang, itu di Tembalang ada Masjid Pangeran Diponegoro dulu ya, itu menjadi pusat kegiatan dulu. Nah mereka punya TPQ yang cukup banyak santrinya, kemudian untuk orang tua mereka itu diadakanlah itu di kursus pengasuhan anak. Nah saya waktu itu ikut padahal waktu itu saya masih teknik, tapi saya ikut itu. Nah itu diantara selain itu tentunya adalah banyak baca buku, banyak silaturahmi kepada orang-orang yang lebih dulu ya menikah, orang-orang yang sudah memiliki anak dan seterusnya, itu kita sering sharing. Intinya adalah ada usaha-usaha real, ikhtiar untuk membekali diri, itu yang paling penting. Nah, parentless di sini adalah sikap yang kurang tepat sebagai orang tua, sehingga peran-perannya pun tidak dilakukan dengan benar. Karena apa? Karena tadi bekalnya kurang, karena ilmunya kurang. Ya misalkan ada yang orang tua yang fokus ke sisi materi, dicukupi materinya, ya seluruh kebutuhannya dan seterusnya dicukupi, tapi kemudian tidak ada ikatan hati, tidak ada kemudian komunikasi yang bagus dengan anaknya, ya sehingga ada istilah bahkan orang tuanya ada tapi kayak nggak ada gitu, itu juga ada istilah begitu. Nah itu parentless yang dimasukkan itu di sini, bukan bukan berarti kemudian anak sama orang tua itu tidak bersama, tidak, bersama pun belum tentu kemudian eh, full parent ya, ataupun kemudian anak itu mendapatkan pengasuhan yang maksimal dari orang tua. Banyak juga orang tua yang punya pemahaman yang bisa dikatakan salah paham. Jadi dikiranya anak itu cukup ketika misalkan diserahkan ke pengasuh misalkan ya, ke pengasuh, ke pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga gitu. Itu dianggapnya itu nggak ada masalah. Itu dianggapnya cukup dan nggak ada masalah. Kami dulu pernah mengalami ya, ketika anak kami yang ketiga itu pernah pernah kami mengalami. Kami sempat menitipkan anak ketiga itu ke orang lain ketika dia masih masih sebelum 2 tahun waktu itu, karena waktu itu ada kendala sekolah yang tempat kami kerja, sama-sama kami kerja di tempat yang sama waktu itu menerima siswa mulai umur 2 tahun. Nah waktu itu belum ada 2 tahun. Nah kami ada sempat itu, dan jujur saya sendiri agak menyesali itu, karena
tetap ada hal yang kurang, hal yang hilang gitu, hal yang hilang. Ya, walaupun karena tadi ya, karena memang kondisi yang memaksa seperti itu. Nah, banyak yang kemudian orang tua tidak terpaksa, tapi bahkan sudah merencanakan begitu gitu. Jadi nanti kalau udah punya anak, anaknya akan dicarikan pembantu atau carikan orang yang memegangnya. Terus sementara orang tuanya mungkin dua-duanya bisa saja misalkan bekerja ataupun apa gitu ya. Yang anaknya kemudian diserahkan pada pembantunya. Nah ini eh, ke, di masa depannya nanti akan berefek, akan berdampak yang tidak baik. Jadi memang sebetulnya harusnya full orang tua, ibunya misalkan. Banyak juga yang mengalami ya, ibu itu misalkan belum sampai 2 tahun udah disape, udah bahkan kalau kerja ya, wanita kalau kerja itu kalau misalkan melahirkan itu kan cutinya hanya 3 bulan rata-rata ya. Kalau resmi umum itu 3 bulan. Ini juga sebetulnya kalau secara pengasuhan anak ini luar biasa, jauh sekali dari kemudian bagaimana Allah memberikan kita petunjuk, ya luar biasa ya. Dan lagi-lagi ironisnya ya, ada negara itu yang memperlakukan cuti untuk anak itu, untuk melahirkan anak itu ada yang memperlakukan tahunan, tidak hanya 3 bulan 6 bulan, tapi ada yang sampai setahun 2 tahun. Yang saya tahu diantaranya Jepang. Jepang itu kalau ada yang lahiran itu diberikan cuti panjang, ya sampai emang benar-benar siap lah ibaratnya itu. Tahun persisnya barangkali tidak sama seperti yang tadi punya 2 tahun itu enggak ya, tapi lebih dari 3 dan 6 bulan. Anak dan bagaimana orang tuanya mendidiknya, bagaimana orang tua mereka itu mengasuhnya, itu dipraktekkan kembali gitu. Nah, padahal seperti ini kan juga belum tentu benar kan. Nah, makanya kita harus kembali lagi sekali lagi ke bagaimana petunjuk Allah, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, dan itulah yang sebagus-bagus petunjuk. Baik, itu gambaran umum saja kondisi hari ini yang coba saya rangkum. Nah, itu ada 3 model sebetulnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagaimana kemudian Allah memberikan kita, Allah dan Rasulullah SAW memberikan